arus dan tegangan dalam rangkaian resistor murni atau resistif murni. Bagaimana? Tanya. Sudut fase antara tegangan V dan arus I untuk resistif murni ini. Bagaimana? Sefase, artinya fasenya sama. Artinya sudut fasenya juga sama. Baik, betul. Dalam resistor murni, sudut fase antara arus dan tegangan sama atau sefase. Maka diagram fasornya antara I dan V, kamu lihat yang gambar paling bawah itu searah. Ya, searah. Kalau I-nya ke kanan, maka V-nya ya ke kanan. I-nya ke atas, V-nya ya ke atas. I-nya ke kiri, V-nya ya ke kiri, begitu ya. Maka kemarin saya katakan ini antara I dan V untuk resistor murni seia sekata, ya, sehati dan sejiwa, gitu ya. Kayak Romeo dan Juliet. Kayak kalau di kelas ini siapa ya? Siapa? Andre sama? Andre sama Andre. Oh ada dua ya. Oh, seia sekata ya? Oh ya, sefrekuensi gitu ya. Nah, gitu. Sepemikiran mungkin ya. Nah, jalannya bareng. Kalau orang Jawa bilang tuh Mimi dan Mintuno, oh ya, betul ya? Kamu tanya Bu Eda ya, Mimi dan Mintuno itu seperti apa? Gitu ya. Oke, sefase, seiring sejalan, gitu ya, seperti orang pacaran gitu ya, yang masih nyambung. Ya, nanti kalau sudah nggak nyambung ya beda lagi fasenya, gitu ya. Baik, itu yang resistor murni. Yang kedua, induktor murni. Nah, dalam induktor murni ini sudut fase antara arus dan tegangan berbeda berapa derajat? Oke, lebih gede mana? Tegangan apa arus? Tegangan, ya lebih gede tegangan sebesar 90 derajat atau pi per 2 radian, ya. Maka dikatakan arus ketinggalan terhadap tegangan atau boleh dikatakan tegangan mendahului arus, gitu. Ya, kok bisa ya ada turunannya seperti itu ya? Tuh. Kemudian grafik sinusnya seperti itu, ya. Nggak usah dipikirkan betul banget karena nanti yang kita gunakan lebih ke diagram fasornya ya. Kemudian ada besaran yang baru yang kita temukan dalam persamaannya ini, yaitu apa? Reaktansi induktif. Apa itu? Ya seperti hambatan. Ya, seperti hambatan. Nah, tetapi hambatannya itu bukan hambatan bentuk fisik ya. Jadi ada nilai luar yang mempengaruhi hambatannya, maka tidak disebut sebagai hambatan, tapi disebut sebagai reaktansi induktif yang nilainya omega L atau 2πfL. Fungsinya sama, mengatur arus, menghambat arus, sama. Ya. Cuma bukan bentuk bukan apa ya faktor fisik tetapi faktor lain gitu ya, yaitu ada omeganya itu. Maka kalau omeganya berbeda, arusnya berbeda. Kenapa? Ya karena XL-nya berbeda. Hukum Ohm berlaku di situ ya. P sama dengan I kali R, tapi R-nya diganti dengan XL. Ya. Maka VM sama dengan XL kali IM, hukum Ohm ya. P sama dengan I kali R atau R kali I gitu. Nanti hukum Ohm juga berlaku ya dalam rangkaian seluruhan di rangkaian arus bolak-balik ini ya. Hubungan antara I, V dan R. R-nya mungkin dalam tanda kutip bisa XL, bisa XC dan seterusnya. Ya, gitu. Oke, yang ketiga kapasitor murni. Ya, ini tidak sefase juga. Beda fasenya sama ya, berapa tadi? 90, cuma di sini arusnya mendahului V atau V ketinggalan terhadap arus dengan beda sudut fase 90 derajat. Ya. Jadi kalau misalnya ada spidol ya? Atau apa? Nah, ini kalau kita punya dua buah alat ukur, voltmeter dan ampermeter, bolak-balik, maka untuk yang kapasitor murni ini, antara arus dan tegangan beda fasenya 90 derajat. Ya, jadi kalau arusnya itu 0, V-nya maksimum. Arusnya maksimum, V-nya 0 gitu. Nah, ini tulisannya. Nah, terus ini. Nah, gitu. Selalu berbeda fase 90 derajat. Nah, gitu. Dan seterusnya begitu, ya. Ini kalau kita punya voltmeter dan ampermeter bolak-balik.
Gitu. Ya. Nah, kemudian juga kita punya besaran baru lagi yang disebut sebagai reaktansi kapasitif. Sama fungsinya mengatur arus, menghambat arus, cuma tergantung faktor omega. Ya. Itu terakhir kemarin. Ya. Masih ingat ya? Nah, ini modal. Kalau kamu ingat, ini modal untuk kita bicara mengenai ini. Nah, hari ini kita mulai ini ya. Tapi sebelum itu, kita kemarin sudah punya soal. Ya, ini ya. Ini ya. Nah, oke. Di mana kita sudah bahas sampai nomor berapa kemarin? Nomor 2 sudah ya? Disingat, nomor 2 sudah belum? Sudah. Nomor 3? Sudah kamu kerjakan? Ada yang sudah, ada yang belum. Banyak yang sudah atau banyak yang belum? Oh, banyak yang belum ya. Sibuk kamu ya? Ya, sibuk sekali ya. Maklum, aku maklumi sibuk sekali sehingga mengerjakan soal fisika mesti keteteran gitu ya. Nah, ya, gitu ya. Ya. Ya oke, silakan kita kerjakan bersama ya. Nomor 3, saya share, saya tutup ya PowerPoint-nya ya. Nanti akan kita lanjutkan setelah kita lihat yang ini. Oke, kita lihat yang nomor 3. Ya, saya besarkan ya, biar kelihatan dari jalan. Ya, orang di jalan bisa ngelihat gitu ya. Suatu sumber arus bola-balik memiliki arus listrik maksimum 2 ampere. Imax-nya 2 ampere. Dihubungkan seri dengan sebuah resistor R. Oke. Jika dihubungkan dengan resistor R. Apabila sumber arus bola-balik digantikan dengan sumber searah, maka nilai arus sumber searah agar memberikan efek panas, memberikan daya, memberikan energi yang sama pada resistor dengan tegangan bolak-baliknya. Jadi sebetulnya yang ditanyakan apa ini ya? I apa? I efektif, betul sekali. I efektif, ya. Sehingga Imax-nya 2 ampere, I efektifnya sama dengan berapa? Hubungannya dengan Imax? I efektif sama dengan Imax per akar 2, betul. Ya, jadi berapa itu? 2 dibagi akar 2. Akar 2 ya? Oke, ya betul sekali. Akar 2. Oke, itu nomor 3. Nomor 4, nah ini kaitannya dengan grafik sinus. Ya, kita pahami dulu grafik sinus ya. Coba perhatikan grafiknya dan pernyataan di atasnya. Grafik-grafik berikut adalah berbagai kemungkinan hubungan antara tegangan yang warna biru dan arus listrik yang warna merah. Untuk tegangan bolak-balik dan arus bolak-balik pada berbagai komponen listrik, bisa R, bisa C, bisa L gitu ya. Nah pertanyaannya, ada 3. Ya. Untuk grafik tegangan dan arus pada resistor yang mana? Nah, arus dan resistor itu yang mana? Coba yang di kelas. Apa ya? Si Cindy, mana Cindy? Oh ya Cindy. Ayo Cindy, yang mana ini? Untuk arus pada resistor, arus dan tegangan pada resistor. Resistor itu antara arus dan tegangan tadi apa? Cindy? Sifatnya apa? Antara arus dan tegangan pada resistor? Sefase. Mana berarti grafik yang sefase? A, B, C, D, E? Yang A, betul sekali. A. Nah, itu yang untuk arus dan tegangan pada resistor. Oke. Yang di rumah. Joshua. Halo Mas Joshua. Halo Pak. Oke. Nomor berikutnya. Grafik tegangan dan arus pada induktor. Induktor itu arus dan tegangannya lebih duluan mana? Induktor atau kumparan. Halo Joshua? Induktor L atau
Itu antara arus dan tegangan lebih duluan Arus. induktor. Buka lagi di slide-nya. Induktor itu antara arus dan tegangan duluan mana? Tegangan, Pak. Ada toh di slide-nya ada. Barusan kita lihat tadi. Untuk induktor murni itu arus dan tegangannya duluan mana? Pasti berbeda fase ya, 90 derajat, cuma I dan V-nya duluan mana? Atau sudut fasenya gede apa? Arus apa tegangan? Tegangan, Pak. Tegangan. Pegangan? Ya, tegangan. Hah, tegangan apa pegangan? Tegangan. Oh, tegangan ya, tegangan. Oke, betul. Nah, maka dari grafik sinusnya yang ada di layar itu, pilihan mana yang cocok untuk grafik tegangan arus pada induktor? Jadi saat T-nya 0, itu I-nya 0, tetapi V-nya malah maksimum gitu kan? Nah, yang mana ini? V-nya itu yang biru, I-nya yang merah. Yang mana? Yang E bukan, Pak? Yang E, betul sekali. Ya, E. Kok tidak D? Sama loh itu. Hampir sama, tidak sama. Bedanya di mana? Oh, bedanya di mana itu? Antara E dan D kan grafiknya hampir sama. Cuma beda di keterangan. Tapi yang benar yang E, betul. Kenapa? Karena itu pi per 2. Pi per 2, betul. Ya, harusnya pi. Karena ini kan setengah gelombang ya. Itu kan 180 derajat atau pi radian. Betul, berarti yang E. Ya, yang ini kan 90 derajat ya pi per 2. Enggak. Jadi baliknya di 180 derajat atau pi per 2. Bukan di 90 derajat. Di 90 derajat malah maksimum harusnya. Nah, ini. Yang E. Oke, betul. Terima kasih Joshua. Yang ketiga, tegangan dan arus pada kapasitor. Yang di kelas sekarang. Laurentius Andri, mana Andri? Yo. Yang mana nih? A sudah enggak, E sudah enggak. Tinggal B sama C, yang mana berarti? Arus mendahului tegangan. Nah, tegangannya 0, arusnya maksimum. Ya, gitu. Nah, tapi yang mana ini? B apa C? C, betul. Ya, C. Karena satu gelombang itu 360 derajat atau 2 pi radian. Maka satu gelombang ya 2 pi. Ya, tidak pi. Ya, itu. Oke, baik. Ini untuk yang grafik sinus hubungannya dengan arus dan tegangan pada masing-masing komponen elektronik R, L, dan C. Baik, lanjut nomor 5. Hampir sama, cuma yang di sini adalah diagram Pasor. Nah, oke, sekarang yang di rumah. Ya, pelajari ya, dipikirkan ya. Grafik-grafik berikut adalah berbagai kemungkinan diagram Pasor antara tegangan yang warna biru ya, dan arus yang warna merah. Jadi tegangan bolak-balik ya, pada komponen-komponen listrik. Nah, maka diagram Pasor untuk resistor yang mana? Coba yang di rumah ya. Yang di rumah berarti Natasha, halo Natasha. Nayaka kok Natasha. Nayaka. Halo Nayaka. Halo. Suaramu putus-putus suaranya. Oh, sih.
Halo? Sudah jelas, Pak. Sudah mulai jelas, mulai jelas. Oke. Ya, sip. Oke, pilihanmu yang mana? Untuk pertanyaan nomor 5 itu yang pertanyaan pertama, diagram Pasor untuk resistor itu yang mana? A, B, C, D, E? D. D, betul. Aduh, kenapa? Karena alasannya apa? V sama I-nya Sama, oke, betul. Sefase ya. Nah, maka masuk. arahnya sama, betul. Nah, oke, makasih, Nayaka. Berikut untuk diagram Pasor induktor murni. Induktor murni. Sekali lagi, V mendahului I dengan sudut fase berbeda 90 derajat. Yang di kelas apa ya? Yang di kelas berarti Tia mana Tia? Yo, Tia. Mana nih? Untuk diagram Pasor induktor. Babi apa dadu? Oh, babi. Ya, babi. Berarti yang biru mendahului merah. Betul, dengan beda fase siku-siku 9 derajat. Betul ya? Tidak E, kenapa? Karena E tidak secara nyata digambarkan dalam grafik sudut antara arus dan tegangan gitu ya. Sama-sama tegangannya di depan arus sama, cuma di situ tidak siku-siku. Maka pilihan yang tepat adalah yang B. Betul. Yang diagram Pastor untuk kapasitor, coba kapasitor di apa ya? Yang di sini nomor absen 1 dua. A. Betul. A. Ya. Karena arus mendahului I, betul, dengan beda fase 90 derajat. Ya. Oke. Ya, itu untuk nomor 5. Apakah ada yang jelas? Oke, ya, baik. Terima kasih. Lanjut nomor 6 untuk hitung-hitungan. Nah, ini sekarang teman-teman. Ini kita punya tegangan induktor. Induktansinya 5 mH. Berarti L ya. Induktansinya 5 mH, berarti 5 kali 10 pangkat min 3 Henry. Dinyatakan dengan fungsi V sama dengan 140 sin 100 T. Berarti V max-nya berapa? 140, omeganya berapa? 100. Oke. Fungsi arus terhadap waktu yang mengalir pada induktor berapa? Nah, V-nya dinyatakan dengan sudut fase 100 T. Ditanyakan fungsi arus I. Nah, secara umum I sama dengan I max sin omega T plus minus V. Kalau itu hubungan antara I dan V. Nah, sekarang kita cari I max-nya dulu. I max-nya berapa ya? Untuk mencari I max, itu berarti hukum Ohm mengatakan I sama dengan V per R. Tapi di sini nggak ada R. Adanya apa? XL. Nah, berarti V max sama dengan, I max sama dengan V max per XL. V max-nya 140, XL-nya berapa? Kita cari. XL rumusnya apa? Omega kali Omega L. L. Oke, omeganya berapa tadi? 100. L-nya 5 tapi 10 mili kali 10 pangkat min 3. Jadi berapa XL-nya? 100 dikalikan 5 kali 10 pangkat min 3. Jadi 0,5 ohm. Nah, maka jika XL-nya 0,5 ohm, V max-nya 140, maka I max-nya berapa? 280 ampere. Oke, kita ketemu I max-nya. 280. Berarti pertanyaan jawaban E enggak mungkin ya. Oke, sekarang yang mana ini? Ini adalah induktor. Induktor itu
antara I dan V, sudut fasenya gede mana? Induktor V. Oke, karena V-nya itu 100T, itu sudut fasenya, maka sudut fase I mesti itu dikurangi kan, supaya V-nya mendahului I. Maka itu harus dikurangi berapa? 90 derajat ya. 90 derajat itu sama dengan berapa radian? Pi/2. Maka jadi yang mana? Jawabannya yang C, betul sekali. Ya, C. Ya. Oke, begitu. Yang lain jelas ya, yang di rumah bagaimana? Mudeng apa mubeng? Yang di rumah lo? Mudeng apa mubeng? Mudeng, Pak. Oh, mantep ya, sip. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nomor 7 dan seterusnya nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Yang setengah satu. Oh, iklan ya. Oke, saya ganti dengan PPT lagi. Ya. Nah, ini tadi. Sekarang kita akan bahas rangkaian ini. Ya. Sampai ke nanti sifat-sifat rangkaiannya ya. Oke. Bagaimana kalau ketiga-tiga komponen yang barusan terakhir kita lihat contoh soalnya, yaitu R, L, dan C, itu dirangkai seri, ya, kemudian dihubungkan dengan tegangan bolak-balik, di mana I-nya sama dengan IM sin omega T. Ya, maka bagaimana dengan arus yang mengalir pada R, L, dan C, bagaimana tegangannya pada R, kita sebut VL, bagaimana tegangan pada VR ya, bagaimana tegangan pada L, kita sebut VL, bagaimana tegangan pada C, kita sebut VC gitu ya. Dan bagaimana tegangan total, bahkan juga nanti hambatan total. Ya, kan kita dulu di kelas, di semester kemarin, bab 1 kan kita juga mengenal bagaimana arusnya, bagaimana tegangannya, gitu kan? Bagaimana hambatan totalnya, gitu kan? Nah, di sini juga sama, ya. Maka kita akan lihat dulu, kembali ingat tentang sifat rangkaian seri. Bagaimana dengan arusnya rangkaian seri? Oke, yang di kelas tadi Andre siapa? Nah, sekarang Andre Willy ya. Mana Andre Willy? Oke. Bagaimana untuk rangkaian seri itu berkaitan dengan arusnya, sifat arusnya pada rangkaian seri. Nah, ingat di semester 1, di semester 1 betul? Nah, arusnya sama, betul, mantep. Arusnya sama, karena seri ya. Tegangannya mungkin kalau seri dulu di rangkaian arus searah di jumlah ya? Oke, di jumlah. Baik. Nah, bagaimana dengan arus pada rangkaian seri di bolak-balik ini? Sama, ya, arusnya sama, yaitu sama, yaitu IR, IL, dan IC sama, karena seri kan, gitu. Tetapi V-nya nanti berbeda. Bahkan antara I dan V kan ada beda fasenya kan? Ya kan? Nah, maka nanti kita akan memperlakukan perbedaan fase antara R, XL, dan XC atau VR, VL, dan VC ini dalam perhitungan ya, tidak lagi misalnya pakai kalau seri itu dijumlah R-nya gitu ya, atau V-nya dijumlah. Ya oke lah dijumlah, tetapi secara resultan. Karena ini ada vektornya kan, ada VL-nya ke atas, I-nya ke kanan, atau VR-nya juga ke kanan, tapi VL-nya ke bawah, seperti ini teman-teman. Nah, maka kita akan analis rangkaiannya menggunakan diagram Pastor, tidak lagi menggunakan grafik sinus. Coba bayangkan teman-teman. Kalau misalnya ini, kita punya kapasitor. Lihat, grafiknya begitu. Ya. Punya induktor, grafiknya begitu. Punya resistor, grafiknya begitu. Coba, kalau ketiga grafik itu kita tumpuk bareng, belum lagi ada grafik V untuk sumber. Maka kita punya 4 grafik, di mana setiap grafik ada I dan V-nya. Ditumpuk bareng, piajal. Pusing ya? Pasti pusing. Pasti pusing. Maka kita tidak gunakan grafik sinus maksud saya gitu ya. Kita akan gunakan ini. Nah, diagram fasor.
Andre tadi mengatakan arus untuk searah itu I-nya sama. Betul. Maka IL, IR, dan IC sama. Yaitu kemana? Ke X positif. Maka kamu gambar di situ I-nya ke X positif. Ya, di gambar yang kiri ya. Diagram pastel yang kiri. I-nya ke X positif. Nah, kalau I-nya ke X positif, maka VR-nya kemana? VR untuk hambatan. I dan V pada hambatan sefase kan? Maka ke kanan juga VR-nya gitu ya. Maka di situ digambarkan VR-nya ke kanan. Kemudian VL. VL itu tegangan pada induktor. Kemana? Ya ke atas. Ya, karena VL mendahului I. Ya. VC ke bawah. Kenapa? I mendahului VC. Gitu. Nah, kita gambar VL, VC, VR, I. Ya. Kemudian VL dan VC berlawanan fase. Betul kan? Yang satu ke atas, satu ke bawah. Tetapi dalam gambar ini nilai VL lebih gede daripada VC. Maka kalau kita punya vektor berlawanan arah, maka resultannya diapakan? Dikurangkan. Ya udah, maka VL lebih gede daripada VC dan untuk ke atas yang kita ambil positif berarti VL min VC. Karena VL lebih gede daripada VC, maka resultan VL dan VC ke mana? Karena VL lebih gede daripada VC, maka resultan VL min VC ke atas, gitu ya. Masih ada satu yang belum kita resultankan untuk mendapatkan V total. Ya, sekali lagi kalau tadi saya tanyakan ke Andre, arusnya bagaimana, tegangannya bagaimana di jumlah? Ya, dalam arus arah V-nya di jumlah, tetapi dalam bolak-balik di jumlah, ya di jumlah terkali secara vektor. Maka resultan total. Nah, resultan total untuk VL, VC, dan VR bagaimana? Kita udah punya resultan antara VL dan VC. Tinggal dengan VR. Nah, karena VL dan VL min VC dengan VR itu siku-siku, maka V totalnya yang miring ke kanan atas itu V total ya, atau V set gitu ya, sama. V total atau V set. Bagaimana ngitungnya? Ya tinggal Pitagoras kan? Kalau siku-siku. Berarti apa? VL kuadrat ditambah VL kuadrat di akar, gitu kan? Nah, itu adalah V totalnya. Ya, V total berarti akar dari VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat, gitu. Ya. Pak, apa mungkin VL min VC nilainya negatif? Mungkin. Artinya apa? VL-nya lebih gede daripada VC. Dimungkinkan, gitu, dimungkinkan. Maka nanti kalau misalnya VL lebih gede daripada VC, maka V totalnya berada di kuadran 1. Ya, kuadran 1. Tapi kalau VC lebih gede daripada VL, maka resultan totalnya atau V totalnya berarti di kuadran ke 4. Begitu. Ya. Gitu, ya. Ini untuk yang V. Ya, V totalnya. Kemudian antara V total dengan I itu ada beda fase. Ya kan? Karena sudut fasenya jelas di situ. Sebesar apa beda sudut fasenya? V ya, bacanya V gitu ya. Nah, V. Maka berapa sih nilai dari beda sudut fase antara V dan I? Ya kita cari menggunakan tangan aja yang paling gampang. Persamaan di paling atas itu. Tangan V sama dengan apa? Tangan itu depan samping. Depannya apa? Sisi depannya sama dengan apa panjangnya? V elemen VC. Sisi sampingnya VR. Oh berarti tangan V sama dengan VL min VC per VR. Begitu. Ya. Pak boleh nggak? Misalnya pakai cos. Boleh. Berarti kalau pakai cos V sama dengan apa? VR per V. Ya betul. VR per V. Begitu. Silakan pakai mana? Terserah. Ya. Tapi nanti kalau misalnya dilaporkan, maka ada sudut fase antara I dan V. Jadi misalnya I-nya sama dengan IM sin omega T, maka jika dia di kuadran 1, maka jadi apa? V sama dengan, jika IM sama I sama dengan IM sin omega T, maka V sama dengan, V total sama dengan VM sin omega T
Halo? M sin omega. Sin omega T, itu kan 1. Kalau di kuadran keempat, I sama dengan IM sin omega T, maka V sama dengan VM sin omega T min. Gitu. Kalau di kuadran keempat. Bisa dimengerti? Halo? Yang di kelas? Oke ya, bisa ya. Yang di rumah bagaimana? Jangan tiduran dong. Bolehlah kalau di rumah sambil minum tidak apa-apa. Di kelas jangan ya. Di rumah kan sendirian itu. Sendirian, sambil tiduran kadang-kadang. Betul nggak? Wah ya. Betul ya, betul. Ada pertanyaan? Tidak? Lanjut ke grafik kanannya. Masih slide ini. Nah, karena VR sama dengan I kali R, VC sama dengan I kali XC, VL sama dengan I kali XL, maka sama juga diagram fasor untuk V maupun X-nya. Ya. Kalau VC ke bawah, maka XC-nya juga ke bawah. Ya. R-nya ke kanan karena I-nya ke kanan. Ya. XL-nya ke atas karena VL-nya ke atas dan seterusnya begitu. Maka hampir sama dengan V, kita juga bisa mencari hambatan dalam tanda kutip ya, hambatan total. Ya. Cuma karena hambatan juga digambarkan menggunakan diagram fasor, maka ngitungnya tidak pakai misalnya seri. Itu berarti nek seri itu jumlah ya, gitu ya. Hambatan jumlah ya. Kalau paralel disper ya gitu ya. Masih ingat toh? Nah, kalau dalam rangkaian seri paralel tegangan searah oke. Tapi dalam tegangan bolak-balik kita punya diagram fasor. Maka untuk mencari hambatan dalam kurung tanda petik ya, total sama dengan bagaimana? Ya mirip dengan V tadi. Misalnya XL-nya lebih gede daripada XC, maka XL min XC karena berlawanan fase dikurangkan itu ke atas. Nah, kemudian masih ada R, R-nya ke kanan. Maka hambatan total yang disimbolkan dengan Z itu sama dengan apa? Sama dengan apa itu? Akar dari R kuadrat ditambah XL min XC dalam kurung kuadrat. Ya. Kita sebut set. Nah, set itu tidak disebut sebagai hambatan total, tapi kita sebut sebagai impedansi, impedance. Pernah dengar itu? Enggak. Siapa yang anak Saloko di sini? Bukan Suloko loh, Saloko. Nah, Suloko itu kan supporter Loyola Kulit. Nah, Saloko, Sound and Audio Loyola Kulit. Siapa sini? Ada enggak? Udah ada? Oh, udah ada. Oh. Kalau anak Saloko nggak tahu impedance ya kebangetan ya. Karena ada di setiap speaker itu ada di belakangnya. Siapa yang di rumah ada speaker? Kamu buka nanti di rumah ya, dibongkar di rumah. Kamu hanya untuk membaca bahwa di speakernya itu ada tulisan impedance. Ya, ada yang 8 ohm, ada yang 4 ohm. Masalah nanti kamu bisa pasang lagi urusan lain ya toh, urusan lain. Tapi kamu bongkar saja gitu ya. Terima bongkar tidak terima pasang gitu ya. Itu karena speaker itu kan masuk dalam rangkaian bolak-balik ya. Jadi kalau speaker itu kan untuk menghasilkan suara. Suara itu kan gini tuh, grafiknya gitu ya. Nah, bolak-balik gitu ya. Ada impedance-nya ya. Yang untuk yang arus kecil misalnya untuk speaker-speaker yang kecil biasanya itu yang 4 ohm ya. Yang untuk yang besar biasanya pakai yang 8 ohm atau mungkin 16 ohm biasanya gitu ya. Gitu. Nah, begitu pula untuk menentukan beda fase antara arus dan tegangan pada persamaan I dan V-nya bisa menggunakan, selain menggunakan V juga bisa menggunakan impedansi. Ya, begitu. Nah, itu ya, tadi hanya ringkasannya ini. Nah, impedansi itu Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XL min XC dalam kurung kuadrat. Begitu. Kemudian, persamaan I dan V-nya tadi sudah saya tanyakan, maka secara umum kita boleh menuliskan jika I-nya sama dengan IM sin omega T, maka V-nya sama dengan VM sin omega T plus minus V. Plus digunakan kalau apa? Ayo. Di kuadrat 1 atau
syaratnya atau cirinya apa? Kalau di kuadran 1 berarti cirinya apa? VL lebih besar daripada VC. Nah, VC kan VC-nya ke bawah, VL-nya ke atas kan? Gitu. Nah, tuh. Jadi VL lebih gede daripada VC itu berarti nanti plus V. Ya. Jika I-nya I ambil omega T loh ya. Kemudian kalau XC lebih gede daripada XL atau VC lebih gede daripada VL, maka yang gunakan yang main begitu. Nah, nih. Pak, apa mungkin V-nya 0? Sudut fasenya 0 antara V dan I? Mungkin, karena memang ya ini serba kemungkinan kan? Ya. Mungkin, dan itulah jika sudut fase antara I dan V itu berbeda fase 0, dikatakan rangkaiannya dalam kondisi resonansi. Ingat ya, jadi kalau V-nya 0, berarti antara I dan V fasenya sama, berarti apa kalau fasenya sama itu? Hubungan antara VL dan VC atau XL dan XC? Halo? Kalau sudut fasenya antara I dan V sama, dalam rangkaian RLC Bu ya, RLC, itu terjadi jika apa? Kalau melihat persamaannya yang di atasnya itu? I dan V-nya sefase. Itu kan berarti podo wae untuk rangkaian resistor murni toh. Padahal ada L dan C. Nah, supaya itu terjadi maka apa? Mantap. XL sama dengan XC atau VL sama dengan VC gitu. Maka apa? Ya XL minus 0 gitu kan. Gitu. Ya, 0 dibagi sesuatu hasilnya 0 untuk tangan V-nya. Itu kan berarti V-nya 0 gitu kan. Nah, saat rangkaian dalam kondisi itu X elemen XC0 atau XL sama dengan EC, itulah yang dikatakan sebagai rangkaian resonansi. Resonansi itu apa? Apa itu resonansi? Sudah sering saya tanyakan ini. Apa yuk? Oke. Jadi bergetarnya benda lain karena frekuensinya sama. Nah, maka kita punya 3 sifat rangkaian. Tadi yang saya sebut jika XL lebih gede daripada XC, ya, V-nya positif, maka dikatakan sifat rangkaiannya induktif. Kenapa? Karena sifat induktornya lebih gede, dominan daripada kapasitornya. Maka dikatakan induktif. Kemudian jika XC-nya lebih gede daripada XL atau VC-nya lebih gede daripada VL, maka kapasitornya dominan. Maka dikatakan kapasitif. Ya. Maka kamu kenal ada dulu HP sekarang ya, yang HP itu layarnya itu kapasitif. Ya, kamu tekan-tekan itu kan berarti mengubah nilai kapasitasnya sehingga menjadikan adanya perubahan arus di situ. Ya. Nah, kemudian ada yang resistif juga. Ya, resistif atau resonansi. Kamu kenal dulu HP yang jadul, yang lama, yang touchscreen, tapi kebanyakan kita harus menggunakan stylus. Stylus lama, ya bukan stylus yang baru, ya yang lama. Yang dulu yang punya kayak gitu biasanya sultan ya, biasanya gitu ya. Nah, istilahnya dulu namanya PDA, ya pernah dengar itu istilah itu? PDA itu personal digital assistant. Ya kayak smartphone sekarang sebetulnya, tapi dulu yang pakai itu biasanya orang-orang yang eksekutif gitu ya, karena ya tahulah dulu misalnya data-data itu di genggaman gitu ya. Nah sekarang sama gitu ya, kalau dulu sultan sekarang kita jadi sultan baru ya. Begitu ya. Nah harus ngetiknya pakai itu, jadi ada juga sih, tapi harus tekan banget gitu ya. Bedanya itu. Nah sekarang pakai yang kapasitif. Nah bagaimana kalau rangkaiannya itu bersifat resistif atau resonansi? Itu. Tadi syaratnya apa? XL sama dengan XC. Omega L sama dengan seper omega C. Omeganya sama. Maka jadi apa? Omega sama dengan seper LC. Omega R. Omega R itu omega resonansi. Seper akar seper LC. Atau frekuensi resonansinya
1/2 pi akar 1/LC. Ini bukan loyola kulit ya, jangan PR kamu ya. Ini L induktor dan C kapasitor. Ya. Nah, inilah frekuensi resonansi yang dimiliki oleh alat-alat komunikasi kita. Jadi kalau misalnya kamu punya radio, yang paling sederhana lah radio gitu ya. Kamu memutar radio kamu putar tuningnya atau kamu scan, sehingga nanti kapasitas kapasitor pada radio kamu berubah. Nah, kalau kapasitasnya berubah, maka frekuensi resonansinya berubah. Pada saat kamu putar, itu kapasitasnya berkurang, bisa juga bertambah, tergantung dari putarannya gitu kan. Nah, kalau misalnya kapasitor keping sejajar, kita tahu nilai kapasitasnya berapa? Halo, masih ingat kamu? Di 2 minggu lalu, di awal kita belajar ini, saya tanyakan juga. Coba, siapa ya? Go Krista, mana? Kapasitas kapasitor keping sejajar itu nilai kapasitasnya dinyatakan dengan persamaan apa. Nanti akan kita pakai untuk menjelaskan tadi kenapa kok kalau ini digerakkan, kita putar, itu kok kapasitasnya berubah. Masih ingat? Chris? Ini pertanyaan yang saya ajukan di pertemuan 2 minggu lalu saat awal kita bahas ini. Resistor rumusnya Rho L per A. Induktor mu 0 N kuadrat A per L. Gitu ya. Nah, sekarang kapasitor apa? Keping sejajar. Yang kaitannya dengan bentuk fisik dari kapasitornya itu. Kalau misalnya tadi hambatan kan ada panjangnya, ada luas penampangnya, ada jenis kawatnya, Rho L per A gitu kan. Kalau induktor kumparan mu 0 isinya, A luas penampangnya, N jumlah lilitannya bisa kita ukur kan, dan panjangnya. Nah, itu kan besaran fisik yang dimiliki. Nah, sekarang kapasitas kapasitor, besaran fisik yang dimiliki. Bisa luasnya, jaraknya, atau apa gitu, apa? C sama dengan? Oke, betul. Bagus. Epsilon A per D. Nah, yang di radio-radio yang kita miliki, kalau saya amati untuk radio FM gitu, itu yang diubah biasanya adalah jaraknya. Jadi antar kepingnya digeser menjauh atau mendekat, atau diputar. Jadi ada setengah putaran, setengah lingkaran. Jadi misalnya ini, ya. Kemudian diputar. Nah, kalau diputar begini ini 0. Luas yang saling berhubungan 0. Terus diputar gitu. Semakin besar, semakin besar, semakin besar, ini maksimum. Nah, dari 0 mencapai ke nilai maksimum, itu ada variabel tertentu. Itulah yang digunakan untuk mencari frekuensi dari, kalau FMI loh frekuensinya? Biro, frekuensi FMI. Dari berapa megahertz sampai berapa megahertz? Kira-kira siapa yang sering mendengarkan radio? Jarang sekarang ya. Sekarang dengarannya Spotify gitu. Ada ya? 96 sekitar itu sampai ke 108, 107 MHz nilainya. Nah, misalnya saya punya radio, saya putar gitu sampai ke frekuensi 102,0. Berarti radio saya ini frekuensinya sama dengan pemancar radio apa? Rambos. Berarti ada persamaan frekuensi radio saya dan Rambos. Terjadi resonansi. Begitu. Kalau saya putar lagi ke 102,4. Nah, radionya siapa? Gajah Mada. Hafal ya? 98,5. Aku ngawur loh ya. Dangdut ya kita ya. Lupa saya pokoknya itu. Ya, seperti itu. Jadi menyamakan frekuensi
Ya, sama seperti kalau kamu punya HP, ya. HP dipencet-pencet keypadnya, berarti menyamakan frekuensi HP kamu dengan frekuensi pacar kamu kalau kamu mau hubungi pacarnya. Ya. Gitu. Siapa yang pacaran di sini? Yang biasanya gitu? Oh, nyelip. Ya, itu kan frekuensi disamakan antara frekuensi HP kamu dengan HP pacar kamu. Begitu pula hatinya, ya tak? Getarannya sama tuh. Orang pacaran getarannya sama ya? Siapa yang udah punya pacaran? Sudah ya, Andri ya? Enggak apa-apa, sudah enggak apa-apa. Atau sedang? Sedang atau sudah? Sudah itu berarti sekarang enggak gitu ya? Ya, kalau sekelas 12 boleh mulai pacaran tapi jangan sampai putus. Di semester ini. Nah, di semester ini jangan sampai putus karena mengganggu nanti kamu mau ujian gitu kan, mau apa itu mencari prestasi kan terganggu biasanya ya. Hati dan pikirannya kan terganggu itu. Nah, nanti akan terganggu kamu memilih perguruan tinggi. Maka kalau sudah pacaran jangan putus dulu. Nah, kalau mau memulai boleh, ya boleh. Tapi jangan putus di tengah jalan di semester ini, terganggu gitu ya. Gitu. Ya, tuh. Itu pesan saya, ya pesan saya. Setuju gak? Setuju ya, setuju. Maka jagalah hati dan pikiran kamu untuk di semester ini dulu ya, gitu. Kalau ada sesuatu ya kita pendem dulu gitu ya. Kita yang sabar dulu gitu ya, sabar dulu. Pasti ada sesuatu, ayo ya kan? Ada sesuatu ya? Oh enggak ya. Oke, itu tentang frekuensi resonansi ya. Ini yang bisa kita lihat aplikasinya jelas toh? Jelas tadi ya, aplikasinya di radio. Ada lagunya toh? Nah, pinter sekali. Ada lagunya. Ada lagunya. Lagunya sama itu? Gombloh. Wah, pinter sekali. Kamu anak jadul atau papamu sering motor itu sehingga kamu dengar? Oh, waktu SD sering dengar gitu ya. Oke, baik. Itu mengenai aplikasinya. Di radio, televisi juga sama. Cuma televisi itu yang analog ya, yang saya tahu yang analog. Kan sekarang mau pindah ke digital ya. Yang analog itu kan antara suara dan gambar frekuensinya beda. Jadi di televisi, pemancar televisi analog itu memancarkan suara dan gambarnya dengan frekuensi yang berbeda gitu ya, berbeda gitu. Sehingga nanti misalnya oh ini gambarnya ada, suaranya hilang ya gitu ya, maka yang rusak adalah untuk channel suaranya misalnya gitu. Nah, begitu. Kalau yang digital sama seperti HP jadi sistemnya seperti HP. Cuma mungkin sinyalnya gratis ya kalau TV digital ya gitu. Kecuali kalau TV berbayar beda lagi kan. Kalau TV berbayar beda lagi ya gitu. Itu saja sih. Cuma kalau kita lihat apa ya? Lebih bagus ya untuk yang TV digital ya. Gitu. Jadi gambarnya tidak ada apa? Semutnya ya. Nah, enggak ada semutnya, tapi begitu sinyal putus ya enggak ada gambarnya gitu ya. Gitu. Bedanya itu bedanya. Oke, itu untuk aplikasinya ya, untuk HP, HT juga sama ya, begitu. Oke, sampai sini ada yang jelas? Jelas ya? Oke, baik. Kemudian kita lanjut ke ini apa ini? Oh, ini ini contohnya sih, contoh radio gitu ya. Ada kapasitornya, ada induktornya ya, begitu. Ada hambatan, mungkin hambatannya ada di hambatan dalam dari induktansinya. Ini pemancaran dari rangkaian resonansi. Ya, ini radionya, ini pemancarnya gitu ya. Sama ada R dan T-nya juga. Cuma kalau yang penala itu radio. Maka C-nya lambangnya C coret. Maksudnya apa? Maksudnya apa ini? C-nya dicoret itu? C yang bernilai bermacam-macam atau dikatakan bervariasi. Maka dikatakan variabel kapasitor. Jadi C yang ada coretannya itu adalah variabel kapasitor atau variabel kondensator. Kalau orang di elektronik mengatakan sebagai varco. Varco singkatan dari variabel kondensator. Ya. Jadi yang tadi, yang di radio tadi yang bisa diubah-ubah kapasitornya tadi. Dengan cara
memutar begitu atau mengubah jaraknya antar kopling begitu. Kalau isinya enggak, maksudnya isinya ditambah dikurangi kan enggak. Ya, cuma ada dua tadi, ya mengubah C itu, mengubah besar atau luas ya, luas yang saling berhadapan atau mengubah jarak, mengubah jarak. Bukan menjaga jarak ya, menjaga jarak kan prokes ya, itu mengubah jarak. Begitu, ini yang penala radio yang kita miliki, inilah radio yang memancarkan. C-nya tetap, L-nya tetap. Ya, memancarkan tetap frekuensinya. Maksud, hari ini radio Gajah Mata frekuensinya berapa ya? Enggak kan? Tetap kan gitu. Maka C-nya tetap, induktornya juga tetap. Jadi LC-nya tetap gitu ya, seperti itu. Oke, begitu. Ya, bab 1 sudah selesai, maka nanti kita ulangan. Sudah selesai kan? Nah, 3 latihan, terus ulangannya nanti kapan ya? Kapan-kapan ya? Nah, mungkin setelah ujian praktek ya. Karena kalau sebelum ujian praktek kamu akan fokus di persiapan ujian praktek. Ya, nanti setelah selesai baru kita akan ulangan yang ini. Ditambah lagi nanti bab baru lagi. Begitu seterusnya sampai kamu ujian sekolah. Ya, gitu. Adanya nanti ujian dan ujian ya. Maka tolong jaga kesehatan, prokes betul-betul dijalankan, ya jangan pergi kemana-mana kalau tidak perlu, ya. Ya, kalau ingin makan-makan, ya sekali tempo di tempat yang tidak ramai, ya. Jangan seperti di tempat aku kemarin tuh malam minggu lewat jalan Mojopahit itu di apa itu ya, sing dodolan mie ya apa jenenge? Hah? Oh, ramai ini rak karuan gitu. Ya ampun gitu. Malam minggu. Nah, itu prokesnya jalan apa enggak gitu ya? Nah, itu. Enggak pasti ya, enggak pasti. Apalagi sekarang saya lihat tadi di KK sudah 9, naik lagi. Kemarin tuh 4, sekarang 9. Nah, Jakarta sudah mulai kayaknya ada beberapa sekolah ditutup ya. Nah, janganlah kita seperti itu ya, maka tolong prokesnya dijaga dengan baik. Oke, nah kita lihat contoh soal dulu, kemudian nanti tugasnya di rumah sambil dibaca-baca dan dikerjakan. Kalau ada waktu ya, kalian tuh sibuk masalahnya ya, aku heran ya. Nggak tahu ya, sibuk. Hah? Gara-gara praktikum? Fisika nggak ada tugas loh, tugasnya cuma siji ayo, nggak banyak toh. Padahal tinggal nyalin toh, ayo. Oke, nah misalnya ini MD ya, yang ada 2 ya. Oh enggak. Oh yang ini aja lah, sing langsung semuanya. Sebentar, saya ambil di yang ini. Nah ini contoh. Nah. Loh kok udah bisa? Oh nah ini dia. Ada pertanyaan panjang lebar ya. Nanti seperti ini ulangannya 1 soal cukup ya. Oh ini kan 1 soal nanti yang ditanyakan ada sampai AA malah, sampai BB gitu ya. Oh, gitu. A, B, C, D sampai BB gitu ya. Nah. Ya. Nah, ini contohnya. Ada rangkaian RLC ya, R-nya 8 ohm ya. Oh, sorry, waduh udah cukup. Ya udah, tak share dulu ya. sorry belum di-share. Dulu. Nah, nih. Kamu bisa baca di rumah nanti ya. Yang sekarang juga yang di kelas bisa baca di rumah. Nah, itu. Ya. Ada RLC-nya 8 ohm 32 mH dan 800 mikrofarad. Hambatannya tegangannya 120 sin 125 T. Nah, maka kita bisa mencari XL-nya pakai omeganya 125, XC-nya pakai omeganya 125 gitu kan. Nih, nah ini kan tinggal membaca atau frekuensinya berapa, frekuensi sumbernya berapa dan seterusnya, gitu kan? Nah, gitu. Bisa kamu lihat panjang lebar dijelaskan di sini. Begitu ya, cukup ya. Oke, kita tutup dengan membacakan bundling untuk kamu kerjakan dijawab minggu ini.